Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Indri Delvia Brusbayang dari Prodi 2A Pendidikan Fisika dengan NIM 24130-21005. Di sini, saya ingin menjelaskan mengenai uji ANAFA terkait tugas UAS dari mata kuliah Statistika. Adapun uji ANOVA atau sering juga disebut dengan uji one way ANOVA adalah uji beda tiga kelompok atau lebih yang tidak berpasangan. Nah, uji ANOVA ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dari tiga atau lebih kelompok yang tidak berpasangan. Uji ANOVA ini tergolong dalam statistik parametrik, yang dimana memiliki skala data yang digunakan yaitu data fiktif ataupun data rasio. Di sini saya sudah membuat data fiktif dengan judul yaitu seorang guru yang ingin mengetahui has eh, yang ingin mengetahui apa pengaruh dari media belajar terhadap hasil belajar siswa. Yang dimana adapun data yang telah saya buat yaitu di tabel Excel, izin share screen terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat ada tabel yang sudah saya buat di mana yaitu data hasil belajar. Di sini memiliki tiga kelompok yang di mana kelompok pertama yaitu dengan menggunakan media video, di mana kelompok pertama itu memiliki 30 responden. Nah, selanjutnya yaitu kelompok kedua yaitu menggunakan media audio. Pada kelompok dua ini juga memiliki 30 data responden. Nah, terakhir yaitu menggunakan media teks, di mana di dalam kelompok tiga ini juga memiliki data 30 responden. Nah, setelah itu langsung saja kita buat input data SPSS-nya agar nanti mudah dalam memindahkan ke aplikasi SPSS-nya. Di sini bisa kita lihat input data SPSS-nya. Nah, selanjutnya pada data input SPSS ini bisa kita salin terlebih dahulu agar nanti memudahkan penyelesaiannya di aplikasi SPSS-nya. Sekarang kita salin. Nah, setelah itu kita buka aplikasi SPSS-nya. Di sini bisa kita lihat aplikasi SPSS-nya sudah terbuka, di mana langsung saja kita ke menu data view. Bisa kita lihat di sini. Nah, adapun data yang telah kita copy tadi, langsung saja kita paste ke data view. Nah, bisa kita lihat hasil dari setelah kita sebelumnya yang kita copy dari tabel Excel dan kita paste ke data view. Nah, selanjutnya kita beralih ke menu variable view yang ada di samping data view. Pada menu name, bisa kita ketik kelompok dan pada menu name variabel kedua bisa kita ketik score. Selanjutnya kita beralih ke menu label.
Pada menu label yang pertama, kita bisa ketikkan media belajar. Pada menu label yang kedua, kita bisa ketikkan hasil belajar. Nah, selanjutnya kita ke menu values. Pada menu values ini, nanti akan bisa kita lihat gambarannya seperti ini. Lalu pada value, kita ketikkan angka 1, dan pada label, kita ketikkan kelompok 1. Lalu kita add atau tambahkan. Nah, selanjutnya kita ketik lagi angka 2 pada value, dan pada label kelompok 2, lalu kita add, dan yang terakhir itu pada value kita ketik angka 3, dan pada label kita ketikkan kelompok 3. Setelah itu kita add, lalu kita klik OK. Nah, pada missing columns, align, measure, dan roll, tidak perlu kita tambahkan atau tidak perlu gantikan apa-apa. Selanjutnya, kita beralih ke menu analyze. Bisa kita lihat di sini. Lalu ke descriptive statistik, lalu ke explore. Nah, selanjutnya, pada media hasil belajar, bisa kita tambahkan ke faktor list. Dan hasil belajar bisa kita tambahkan ke dependent list. Lalu kita ke menu plot. Nah, bisa kita lihat di sini pada normality plot with test bisa kita centang. Nah, selanjutnya continue, lalu OK. Nah, di sini nanti setelah kita lakukan hal-hal sebelumnya atau sudah kita lakukan cara-cara untuk mengetahui uji normalitasnya. Nah, sebentar, saya akan tunjukkan hasil dari uji normalitasnya. Di sini bisa kita lihat, nah ini teman-teman dari test of normality. Sebelum itu, kita harus mengetahui kriteria pengujian uji normalitas, di mana jika nilai signifikannya kurang atau lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan tidak berdistribusi secara normal atau uji normalitasnya belum terpenuhi. Sebaliknya, jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa berdistribusi secara normal atau uji normalitasnya itu sudah terpenuhi. Bisa kita lihat di sini pada kelompok 1, nilai signifikannya itu 0,274 dan kelompok 2 0,658 dan kelompok 3 yaitu 0,658. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, di mana distribusi ini sudah normal atau uji normalitasnya sudah terpenuhi. Nah, sekarang selanjutnya itu kita beralih ke eh, ingin mengetahui hasil dari uji homogenitas dan uji ANOVA-nya. Sekarang kita beralih ke menu Analyze, lalu kita ke Compare Means. Oke, sebentar. Ke Compare Means,
lalu ke one way ANOVA. Nah, di sini bisa kita lihat media belajar dan hasil belajar. Pada media belajar ini kita tambahkan ke vektor, lalu hasil belajar kita tambahkan ke dependent list. Lalu kita ke options, pada homogeneity of variant test kita centang. Nah, selanjutnya continue dan OK. Nah, di sini saya akan menunjukkan hasil dari uji homogenitas dan juga uji ANOVA-nya. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini sudah tertera test of homogeneity of variance atau uji homogenitasnya dan juga hasil uji dari ANOVA-nya. Nah, sebelum itu kita harus tahu adapun kriteria pengujian dari uji homogenitas itu, di mana jika nilai signifikan dari uji homogenitas itu lebih besar. Maaf, jika nilai signifikan dari uji homogenitas itu lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel data tidak homogen atau dari kata lain, dengan kata lain, uji homogenitasnya itu belum terpenuhi. Sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka dari itu berkesimpulan varian data sudah homogen atau uji homogenitasnya itu sudah terpenuhi. Bisa kita lihat di sini bahwa nilai signifikan dari homogenitas, di mana ini nilai signifikannya itu 0,823, di mana berkesimpulan bahwa nilainya ini lebih besar dari 0,5. Berarti itu artinya uji homogenitasnya itu sudah terpenuhi. Nah, sekarang kita ke hasil dari uji ANOVA-nya. Nah, pada hasil uji ANOVA ini juga memiliki kriteria pengujian di mana jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan adanya perbedaan secara signifikan. Sedangkan jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Bisa kita lihat di sini yaitu nilai signifikannya itu 0,000. Nah, dapat disimpulkan bahwa ini nilai signifikannya ini lebih kecil. Maaf, lebih kecil dari 0,05. Itu artinya ada perbedaan secara signifikan antara tiga kelompok yang dianalisis. Nah, dari data tiga kelompok ini bisa kita simpulkan yaitu yang pertama tadi bisa kita lihat hasil dari uji normalitasnya, di mana uji normalitasnya itu tadi terpenuhi karena nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Artinya uji normalitasnya itu terpenuhi. Dan yang kedua yaitu uji homogenitasnya, di mana pada uji homogenitas ini juga memiliki signifikan yang lebih besar dari 0,05. Maka dari itu berkesimpulan bahwa uji homogenitas ini sudah terpenuhi juga. Dan yang ketiga yaitu uji ANOVA-nya, di mana nilai signifikan dari uji ANOVA ini memiliki hasil signifikan yang 0,000, di mana
lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, pada nilai signifikan uji ANOVA ini memiliki perbedaan secara signifikan antara tiga kelompok. Nah, bisa kita lihat. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai uji ANOVA one way, dan cukup sekian untuk penjelasan dari uji ANOVA. Saya stop share screen terlebih dahulu. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai uji ANOVA. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam haram.